Seorang pria berlatih pedang 10.000 kali setiap hari tanpa makan dan minum. Selama 30 tahun, ia tak pernah lalai, baik hujan maupun panas. Sementara itu, penduduk desa yang tumbuh besar dengan suara latihan pedangnya, kini telah menjadi kepala desa yang dihormati. Namun, ia tetap berlatih pedang tanpa henti. Tetapi, 7 tahun kemudian, pada suatu hari, suara latihan pedang pria itu tiba-tiba berhenti. Kepala desa yang telah terbiasa dengan suara itu bergegas ke rumahnya, dan menemukan pria itu telah meninggal. Matanya masih melotot, enggan melepaskan pedangnya. Kepala desa menutup matanya, mengakhiri hidup sang pendekar pedang. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba membuka matanya. Ternyata, kehidupan sang pendekar pedang hanyalah mimpinya. Tetapi, rasanya begitu nyata. Bahkan rasa otot yang robek terasa begitu hidup. Pemuda itu tidak bisa tidur lagi. Dalam hatinya, ia sangat merindukan rasanya mengayunkan pedang. Ia segera pergi ke tempat latihan, dan mengambil pedang raksasa seberat 1000 kati untuk mulai berlatih. Adegan ini membuat tempat latihan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi hening. Ternyata, pemuda itu adalah putra sulung penguasa wilayah. Sejak ibunya meninggal, ia tidak melakukan apa-apa. Selama 10 tahun, ia tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya. Oleh karena itu, orang-orang memanggilnya Tuan Muda Pecundang. Tidak ada yang percaya ia akan berlatih ilmu pedang. Bahkan, beberapa orang mulai mengejeknya. Bagaimana mungkin pecundang seperti itu bisa mengayunkan pedang dengan baik? Pasti karena dia dipermalukan di depan umum oleh Tuan Muda wilayah tetangga terakhir kali. Jadi dia hanya berpura-pura. 2 ksatria bahkan bertaruh dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tetapi, pemuda itu tidak peduli dengan gosip-gosip itu. Ia dengan susah payah mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Seolah-olah ia adalah pendekar pedang dalam mimpinya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, setiap ayunan pedang memberinya rasa tenang yang luar biasa. Saat ia mengayunkan pedang raksasa itu lagi, kepala pelayannya memeluknya. Pemuda itu baru menyadari bahwa hari sudah gelap tanpa ia sadari. Kembali ke tempat tidur, ia bersumpah tidak akan berlatih lagi, karena rasa lelah ini membuatnya sangat mual. Namun, selama 3 hari berturut-turut, ia muncul di tempat latihan. Ternyata, setelah itu, ia selalu memimpikannya pendekar pedang itu setiap hari. Untuk menghilangkan perasaan aneh itu, ia hanya bisa terus mengayunkan pedangnya. Bahkan para ksatria yang bertaruh ia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Pun mulai memandangnya dengan kagum. Namun, seorang ksatria pengembara yang lewat tidak terkesan. Staminanya tidak cukup untuk menopang berat pedang ini. Belum lagi, ia mulai berlatih pedang karena tidak tahan dipermalukan. Memperlakukan pedang dengan niat seperti itu adalah masalah terbesar. Tiba-tiba, seekor griffin muncul di langit. Ia membawa seorang gadis dan mendarat di depan semua orang. Orang yang datang adalah adik tiri pemuda itu. Seorang penyihir berbakat bernama Cirila. Ia pertama-tama memarahi para ksatria karena tidak becus bekerja dan malah bergosip. Kemudian, ia dengan marah menyuruh pemuda itu untuk berhenti berlatih pedang. Kau yang hanya tidur sepanjang hari, apa kau pikir terus mengayunkan pedang bisa mengubah sesuatu? Namun, terlepas dari semua omelan Cirila, pemuda itu tetap bergeming. Perhatiannya tertuju pada pedang di tangannya. Hal ini membuat ksatria pengembara itu penasaran, dan memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi untuk mengamati pemuda itu. Larut malam, kepala pelayan menemukan Cirila yang sedang mengendap-endap, dan memberitahunya bahwa Tuan Muda sudah istirahat. Jika ada urusan, ia bisa datang berkunjung lain hari. Mendengar itu, Cirila meledak amarah. Apa kau berani menentangku? Jangan beritahu siapapun tentang ini. Anak laki-laki itu terbangun dari mimpinya, dan menemukan surat yang ditinggalkan adik perempuannya. Maaf atas apa yang kukatakan tadi pagi. Kudengar kau terlalu keras berlatih pedang siang dan malam. Aku jadi sedikit khawatir. Boneka ini dapat membantumu tidur. Semoga ini bisa membantumu. Anak laki-laki itu merasa tersentuh. Dia telah terpuruk selama 10 tahun. Tetapi keluarganya tidak pernah menyerah padanya. Sejak saat itu, anak laki-laki itu berlatih pedang lebih giat. Selama 10 hari berturut-turut dia berada di arena latihan. Semua orang mulai memandangnya dengan kagum. Bahkan ksatria pengembara itu pun menjadi penasaran padanya. Awalnya dia mengira anak itu berlatih karena harga dirinya yang terluka. Tetapi ternyata bukan itu alasannya. Dia memiliki tekad sekeras baja. Jika semua potensinya bisa dibangkitkan, dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di benua ini. Orang tua itu semakin puas dengan pemuda di hadapannya, dan memutuskan untuk merekomendasikan seorang guru pedang yang hebat. Namun setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Tuan Tanah telah menunjuk ksatria Orne untuk melatihnya. Orang tua itu langsung berteriak, tidak, si pemabuk itu hanya akan menghancurkan bakat jenius ini. Maka dia segera menemui Tuan Tanah, dan menyerahkan surat rekomendasi untuk sekolah pedang Kruno. Perlu diketahui, ini adalah sekolah pedang terkuat di benua ini. Hanya orang-orang dengan bakat luar biasa yang memenuhi syarat untuk masuk. Tuan Tanah tahu betul hal ini. Tapi dia juga tahu persaingan di sana sangat ketat. Dan bertahan bukanlah hal yang mudah. Jadi dia menyerahkan pilihan kepada anak laki-laki itu. Apapun pilihanmu, ayah akan menghormatinya.
Anak laki-laki itu tidak ingin terus terpuruk. Dia bertekad untuk mengubah dirinya sendiri. Keesokan harinya, anak laki-laki itu berpamitan kepada orang tuanya, dan pergi ke sekolah pedang Kruno, yang terkenal sebagai sekolah pedang terkuat di benua itu. Dia menyerahkan surat rekomendasi dari ksatria pengembara Bran. Barulah dari instruktur dia mengetahui bahwa Bran adalah tokoh legendaris pada zaman perang melawan iblis. Sekarang, instruktur itu merasa bingung. Orang tua yang biasanya jeli itu, kok bisa tertarik pada tuan muda yang payah ini? Anak laki-laki itu mendorong pintu sekolah pedang. Seketika dia menjadi pusat perhatian. Tatapan mereka penuh penghinaan, seolah-olah terkejut dengan kehadiran pemuda itu. Beberapa bahkan mulai mengejeknya. Untungnya, instruktur muncul di panggung dan menghentikan ejekan mereka. Mulai sekarang, kalian adalah siswa persiapan di sini. Jika kalian bisa bertahan di sini selama 1 tahun, dan melewati 2 ujian yang kejam, kalian akan menjadi murid resmi sekolah pedang ini. Tapi sebelumnya, aku ingin menunjukkan satu tempat kepada kalian. Ini adalah tempat di mana kalian akan berlatih fisik. Instruktur itu melesat keluar. Ayo bergerak. Hal ini membuat semua orang terkejut dan buru-buru mengikutinya. Karena staminanya lemah, anak laki-laki itu ambruk dalam waktu singkat. Dia merasa seluruh tubuhnya sakit. Jika dia berlari selangkah lagi, jantungnya akan meledak. Tapi tiba-tiba sesosok bayangan muncul di benaknya. Ya, dibandingkan dengan pria itu, rasa sakit ini bukan apa-apa. Aku harus menjadi setara dengannya. Anak laki-laki itu bergerak lagi. Dia mengayunkan tangan dan kakinya dengan susah payah. Sampai seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Sampai dia tidak punya tenaga lagi untuk berlari. Asisten pelatih menyadari keanehannya. Tepat sebelum dia akan jatuh, asisten pelatih menyelamatkannya. Tubuh anak ini benar-benar mencapai batasnya. Dia tetap berlari hanya dengan mengandalkan tekadnya. Dia benar-benar luar biasa. Ketika anak laki-laki itu membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di ruang medis di dalam gedung pelatihan pedang. Pelatih memberinya sebuah daftar. Ini hanya tes kecil untuk mengukur kemampuan fisik kalian. Ini tidak akan memengaruhi tes akhir. Anak laki-laki itu membuka daftarnya, dan mendapati dirinya berada di peringkat terakhir. Pelatih ingin menghiburnya, tetapi dia melihat anak itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia memang anak yang aneh. Tidak lama kemudian, pelatih mengatur jadwal latihan mandiri harian untuk para siswa. Semua fasilitas latihan akan tetap dibuka. Para siswa dapat berlatih kapan saja. Tapi ada satu syarat, semua siswa dilarang menggunakan senjata. Hal ini membuat anak laki-laki itu khawatir. Bagaimana dia bisa berlatih pedang seperti ini? Waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Bright dan 2 pengikutnya tiba di ruang latihan. Saat pengikutnya mengagumi kemegahan tempat itu, perhatian Bright tertuju pada seorang gadis. Ilya, si jenius dari keluarga ahli pedang. Dia memang lebih kuat dari yang dikabarkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa tekanan yang kuat. Bright, yang biasanya sombong, langsung menyadari perbedaan di antara mereka. Apa dia benar-benar hanya seorang siswa persiapan? Sementara itu, pengikutnya memperhatikan anak laki-laki yang berlatih sendirian di pojok. Pantas saja dia disebut tuan muda sampah. Mengangkat batang kosong saja hampir pingsan. Namun, yang tidak diduga oleh semua orang adalah, jenius Ilya ternyata mendekati tuan muda yang dianggap lemah. Dia mendekati anak laki-laki itu dan berbisik sesuatu. Kemudian, dia pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang. Mereka semua penasaran apa yang sebenarnya Ilya katakan. Namun, saat anak laki-laki itu menoleh ke arah mereka, semua orang buru-buru berpura-pura sibuk berlatih. Namun, didorong oleh rasa penasaran, gadis berambut merah tidak peduli. Dia melempar alatnya dan melangkah besar mendekati anak itu. Apa sebenarnya yang Ilya katakan padamu? Apakah kalian sedang pacaran? Namun, yang tidak diduga oleh Motis adalah, Ilya ternyata hanya memberitahunya cara penggunaan alat yang benar. Judis pergi dengan wajah kecewa. Anak laki-laki itu bersiap untuk melanjutkan latihan. Namun Braid kembali mendekatinya. Apa sebenarnya yang Ilya katakan padamu? Sekalian ceritakan juga apa yang si rambut merah katakan. Setelah itu, anak laki-laki itu mulai menerima bimbingan dari Ilya setiap hari. Kemampuannya perlahan meningkat selama latihan. Namun, masih tidak ada yang memandangnya tinggi. Karena mereka yakin bahwa seorang tuan muda lemah. Sekeras apapun usahanya, tidak akan bisa bangkit. Waktu berlalu, 3 bulan pun berlalu. Dari 400 peserta pelatihan awal, kini hanya tersisa kurang dari setengahnya. Dan hari ini, instruktur mengumumkan ujian tengah semester yang akan datang. Kalian hanya perlu menyelesaikan lintasan dalam batas waktu yang ditentukan untuk lulus. Dan 5 siswa teratas akan mendapatkan hadiah dari pemilik tempat latihan. Ujian akan dilaksanakan 10 hari dari sekarang, pukul 9 pagi. Kalian bebas mengatur jadwal latihan selama waktu tersebut. Setelah itu, semua orang berlatih lebih keras. Begitu juga dengan pemuda itu. Dia bukan lagi tuan muda yang lemah seperti dulu. Sekarang dia sering berlatih sampai batas kemampuannya. Bahkan Judith pun terkesan dengannya. Bagaimana dia bisa berlatih begitu keras? Apakah tekadku masih kalah dengannya? Memikirkan hal itu, dia mulai berlatih lagi.
Dalam hal usaha, dia tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Setelah latihan selesai, pemuda itu terbaring lemas di tempat tidur. Dia juga menyadari keanehan akhir-akhir ini. Para siswa yang dulu meremehkannya, sekarang mulai menganggapnya sebagai saingan. Namun, yang lebih membuatnya penasaran adalah Ilya. Mengapa dia mau membantunya tanpa syarat? Hari ujian tengah semester pun tiba. Semua orang melihat pemuda yang basah kuyup oleh keringat, dan mulai berbisik-bisik. Apakah dia berlatih semalaman? Sungguh bodoh. Bright melirik Judith. Dia juga sering berlatih terlalu keras beberapa waktu lalu. Siapapun bisa melihat kondisinya sangat buruk. Sepertinya aku sudah pasti di posisi kedua. Saat itu, instruktur mulai menjelaskan aturannya. Ujian ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu angkat beban, lompat kotak, lari jarak jauh, dan berenang. Kalian harus mencapai target 7 untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Instruktur memberi aba-aba, dan pertandingan dimulai. Semua orang bergegas mengangkat barbel. Pemuda yang dulu diremehkan semua orang, sekarang mengangkat barbel dengan kecepatan tinggi. Apakah dia gila? Dia bisa pingsan jika terus begini. Sementara itu, Ilya dengan mudah menyelesaikan 7 angkatan, dan menuju ke tahap kedua. Tak lama kemudian, pemuda itu juga menyelesaikan angkat bebannya. Semua orang terkejut melihatnya, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah pemuda itu langsung menuju ke tahap lompat kotak, dan menyelesaikan 7 lompatan dengan kecepatan yang hampir gila. Beberapa orang yang masih mengangkat beban menjadi gelisah, terutama Judith, yang sudah mulai kelelahan. Saat itu, pemuda itu sudah sampai di tahap lari jarak jauh. Dia mengikuti Ilya dari dekat. Saat itu, dia merasa sangat ringan. Semangat membara di dadanya. Dia ingin melampaui Ilya, tapi saat itu, Judith menyalip mereka berdua dan memimpin. Setelah bersusah payah sampai di posisi ini, dia tidak ingin kalah dari siapapun. Karena statusnya sebagai rakyat jelata, Judith sering diejek orang lain. Jadi dia berlatih lebih keras lagi. Akhirnya dia sampai di tempat latihan pedang nomor 1 di benua ini. Untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari orang lain. Saat itu, Judith terjun ke dalam air, dan berenang dengan kecepatan luar biasa. Tapi tiba-tiba pahanya kram, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa melihat Ilya melewatinya. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Bahkan dengan menguras tenagaku, aku tetap tak bisa mengalahkanmu. Tiba-tiba rasa lelah menyerbu pikirannya. Judith perlahan tenggelam ke dasar air. Istirahatlah seperti ini. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati seorang pemuda sedang membawanya maju dengan susah payah. Dia tak rela. Kenapa kau yang menyelamatkanku? Pemuda itu tak menghiraukannya. Dengan cepat dia berhasil membawanya kembali ke titik awal. Tapi saat itu juga, semua siswa yang tertinggal telah menyusul. Namun pemuda itu tak peduli. Dia menunggu sampai instruktur datang sebelum melanjutkan tes. Tapi karena itu, pemuda yang tadinya peringkat kedua turun ke peringkat 7. Kedua dari bawah. Meski begitu, dia berhasil menyelesaikan tes. Setidaknya dia tidak tereliminasi. Namun, di antara kerumunan, seseorang mulai mengejek, melakukan hal-hal tak berguna di tengah ujian. Sok baik, padahal karena dia, aku bisa masuk 5 besar. Sementara itu, Bright, yang berada di peringkat kedua, menatap pemuda itu dengan penuh perenungan. Kemampuannya dalam tes jauh melebihiku. Jika Judith tidak terlalu memaksakan diri, peringkatku seharusnya keempat. Aku harus akui, kali ini aku kalah. Keesokan harinya, saat pemuda itu berlatih sendiri, Ilya menghampirinya dan bertanya, kenapa kau melakukan hal itu saat ujian? Pemuda itu tertegun, aku hanya merasa harus melakukannya. Namun jawabannya membuat Ilya marah. Para instruktur pasti akan menyelamatkannya meskipun kau tidak melakukannya. Kau melepaskan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan master pedang utama demi hal kecil seperti itu? Apa kau sudah gila? Selanjutnya adalah pelatihan ilmu pedang. Ini sangat berbeda dengan latihan fisik. Ilmu pedang bukan hanya soal usaha. Bakat juga diperlukan. Karena keputusanmu kemarin, kau mungkin telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan master pedang. Aku tak akan membantumu lagi. Tibalah hari pengumuman hasil tes. 5 calon siswa terbaik berkesempatan untuk bertemu dan mendapatkan hadiah dari master pedang. Namun, master pedang mengatakan masih ada 1 siswa lagi. Calon siswa nomor 311. Silakan naik ke atas panggung. Semua orang terkejut. Master pedang perlahan berkata, orang sering mencapai pertumbuhan dan pencapaian luar biasa saat mengejar orang lain. Tetapi mereka justru kehilangan hal terpenting. Namun, calon siswa ini berbeda. Dia memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman sekelasnya yang tenggelam. Saya pikir tindakannya berharga. Tibalah saatnya bertemu dengan master pedang. Bright memilih untuk mendapatkan bimbingan dari master pedang. Sedangkan Ilya berbeda. Dia meminta untuk berlatih tanding dan mendapatkan bimbingan dari master pedang. Master pedang sedikit mengernyitkan dahi. Ini agak sulit. Saya hanya bisa memberimu satu nasihat. Jangan biarkan orang lain memengaruhimu. Kejarlah hidupmu sendiri. Jangan terobsesi dan membuang waktu. Kembalilah ke keluargamu dan pelajari ilmu pedang mereka. Itulah jalanmu. Namun, Ilya tetap bersikeras. Master pedang tak punya pilihan selain mengabulkan permintaannya.
Master pedang pun mengabulkan permintaannya. Pemilik aula segera menyelesaikan pemberian hadiah untuk yang lainnya. Tinggal satu orang terakhir. Namun saat menghadapi hadiah dari pemilik aula, dia hanya mengajukan satu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya berbaikan dengan seorang gadis. Pemilik aula semakin penasaran dengan anak laki-laki di depannya. Lagi pula, siapa di seluruh benua ini yang tidak ingin mendapatkan bimbingannya? Setelah menjawab pertanyaan anak laki-laki itu, ia membuat pengecualian dengan memberikan kesempatan untuk bimbingan ilmu pedang. Namun pemahaman anak laki-laki itu tentang ilmu pedang hanya sebatas mengayunkan pedang. Ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Sepertinya menyadari kebingungannya, pemilik aula memutuskan untuk menyimpan kesempatan itu. Jika suatu hari nanti ada pertanyaan tentang ilmu pedang, kapan saja boleh datang dan bertanya kepadaku. Pemilik aula memandangi sosok anak laki-laki yang menjauh dan termenung. Dia jelas-jelas tidak mengerti ilmu pedang, tetapi memiliki tujuan yang jelas. Seolah-olah ada seorang ahli yang membimbingnya di belakang layar. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu memulai latihannya. Namun, Motis yang biasanya dingin tiba-tiba mendekat. Dia pertama-tama berterima kasih kepada anak laki-laki itu karena telah menyelamatkannya. Kemudian dengan murah hati menawarkan untuk berteman dengannya. Di bawah paksaan Motis, anak laki-laki itu tidak punya kesempatan untuk menolak. Namun, hal ini sepertinya juga cukup bagus. Hari ini adalah hari dimulainya kelas pedang kayu. Semua orang memilih pedang kayu yang mereka sukai. Hanya anak laki-laki itu yang langsung menuju ke sudut, dan mengambil pedang lebar yang tak seorang pun inginkan. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang di tempat latihan. Pemula ingin menggunakan pedang lebar? Benar-benar bodoh. Namun, sedetik kemudian, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Anak laki-laki itu tiba-tiba mengayunkan pedang lebarnya. Aura yang kuat langsung menimbulkan banyak debu. Bahkan instruktur pun meliriknya. Meskipun gerakannya agak kaku, tapi auranya begitu kuat. Tiba-tiba Bright keluar dari kerumunan. Dia memegang pedang panjang dan mengarahkannya ke anak laki-laki itu. Aku menantangmu untuk berlatih tanding denganku. Begitu kata-kata itu terucap, tempat latihan langsung gempar. Harus diketahui bahwa hal ini dilarang keras di akademi. Dan mereka juga belum pernah belajar pelajaran ilmu pedang apapun. Saat instruktur hendak menghentikan mereka, pemilik aula justru mengizinkan mereka berlatih tanding. Sesekali melakukan sesuatu yang berbeda juga tidak buruk. Setelah pemilik aula memberi aba-aba, Bright melesat seperti kelinci. Hanya dalam sekejap, ia sudah berada di samping anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Serangan bertubi-tubi seperti hujan peluru kembali datang. Serangan yang dahsyat membuat anak laki-laki itu tidak bisa membalas. Semua orang berpikir bahwa pemenangnya sudah ditentukan. Namun Motis menyadari sesuatu. Orang itu sedang mengujinya. Saat itu, Bright mundur dengan cepat. Setelah pertarungan singkat, ia melihat kekurangan anak laki-laki itu. Orang ini memang bereaksi cepat, tetapi gerakannya sangat tidak masuk akal. Sama sekali tidak seperti seorang pendekar pedang. Kalau begitu, biarkan aku menguji kekuatanmu. Bright sengaja membuka celah. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu. Satu tebasan dahsyat mengarah ke bawah. Adegan ini langsung membuat Bright panik. Ia secara refleks menghindar, menjatuhkan pedang lebar dari tangan anak laki-laki itu. Latihan tanding selesai. Bright meraih kemenangan akhir. Instruktur kemudian mengumumkan hasil tes ilmu pedang, dan mengelompokkan para siswa berdasarkan kemampuan mereka. Pertama, anggota kelompok A, tingkat tertinggi, akan menghadapi pelatihan yang lebih keras. Selanjutnya adalah kelompok B dan C, yang relatif lebih mudah. Tetapi setelah semua orang dikelompokkan, nama anak laki-laki itu tidak dipanggil. Saat Judy merasa bingung, instruktur mengumumkan jawabannya. Ternyata, karena anak laki-laki itu tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang, dia ditempatkan sendiri di kelompok F. Keesokan harinya, pelatihan ilmu pedang resmi dimulai. Dokter menjadi instruktur sementara anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang polos itu berpikir bahwa dengan bekerja keras, dia bisa mengejar ketinggalan. Instruktur tidak langsung membantahnya, tetapi menunjukkan kepadanya dengan tindakan nyata, bahwa usaha memang penting, tetapi tidak ada artinya di hadapan bakat. Jika kau dapat menguasai dasar-dasar ilmu pedang dalam seminggu, aku akan menaikkanmu ke kelompok C. Tapi jika kau tidak memiliki bakat itu, lebih baik kau menyerah saja. Yang mengejutkan instruktur, anak laki-laki itu menguasai sebagian besar prinsip ilmu pedang hanya dalam beberapa hari. Kemajuannya semakin cepat, meskipun ada faktor usaha, tidak dapat disangkal, bahwa orang ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Waktu berlalu hingga sebelum tes, anak laki-laki itu meminta Judy untuk membantu memeriksa ilmu pedangnya. Saat anak laki-laki itu mengayunkan pedangnya, wajah Judy menunjukkan keterkejutan. Dia mengacungkan jempol kepada tuan muda yang dulunya payah. Dan keesokan harinya, instruktur kembali ke ruang medis. Ini membuktikan bahwa anak laki-laki itu telah berhasil naik ke kelompok C. Tapi ini belum cukup. Untuk membantunya naik ke kelompok A, Judy memutuskan untuk berlatih tanding dengannya secara langsung. Mau tak mau, anak laki-laki itu setuju. Pertarungan pun dimulai. Judy melancarkan serangan terlebih dahulu. Memegang pedang berat,
ia tetap lincah seperti kelinci. Anak laki-laki itu nyaris menangkis serangannya. Memanfaatkan keunggulan pedang besarnya, ia mendorong Judy mundur, melompat dan menebas ke bawah. Tetapi saat mendarat, ia mengubah posisinya, dan melakukan tebasan horizontal, membuat Judy kehilangan keseimbangan. Tapi reaksinya sangat cepat, memutar gagang pedangnya. Ia menerbangkan anak laki-laki itu. Latihan tanding berakhir dengan kemenangan Judy. Tapi tiba-tiba ia mengubah topik pembicaraan. Ku dengar kau baru-baru ini bertengkar dengan Ilya. Saat ini dia mungkin sendirian di lapangan latihan kecil. Setelah mengatakan itu, Judy berbalik dan pergi, meninggalkan anak laki-laki itu sendirian dalam pikirannya. Di sisi lain, Ilya sedang berlatih ilmu pedang keluarganya sendirian. Tiba-tiba, kemunculan sesosok menghentikannya. Itu adalah anak laki-laki yang baru saja berlatih tanding dengan Judy. Dengan canggung, ia menyapa Ilya, lalu memberikan sebuah surat dan kantong kain. Tindakan ini membuat Ilya agak bingung. Tetapi anak laki-laki itu menjelaskan, adikku tidak pandai bergaul dengan orang lain. Jadi kami sering bertengkar. Tapi setiap kali aku bangun, aku selalu menemukan hadiah dan surat darinya. Aku juga tidak pandai berbicara. Jadi aku mencoba menuliskan pikiranku. Ilya tetap menunjukkan wajah dinginnya. Meskipun begitu, aku tidak akan membantumu lagi. Anak laki-laki itu berkata tidak apa-apa. Setelah meninggalkan hadiah, dia berbalik dan pergi. Malam harinya, Ilya tersenyum saat membaca surat anak laki-laki itu. Lalu dia membuka hadiahnya, sebuah gelang. Rasa jijik tiba-tiba muncul. Ilya menggigit bibirnya dan gemetar. Sepertinya bunga Adonis di gelang itu mengingatkannya pada kenangan yang menyakitkan. Beberapa saat kemudian, Ilya menjadi tenang. Dia teringat ajaran gurunya. Mungkin dia terlalu keras kepala. Dia adalah anak jenius bangsawan kerajaan. Tetapi dia bersedia mengajari ilmu pedang kepada siswa yang dianggap payah di akademi. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Bahkan anak laki-laki itu sendiri sedikit bingung. Apa kau benar-benar bisa belajar sesuatu dariku? Bright tersenyum misterius. Karena kau adalah. Ternyata sejak ujian tengah semester, Bright telah memperhatikan anak laki-laki itu. Mengapa ilmu pedangnya jelas tidak sebaik dirinya, tetapi terlihat begitu mengintimidasi. Setelah latihan tanding mereka, Bright akhirnya mengerti perbedaan di antara mereka. Dia memiliki fokus yang luar biasa. Jika dia menerima pedang besarnya secara langsung, dia mungkin akan kalah. Maka, dia yang selalu sombong mulai memandang dirinya sendiri dengan jujur. Karena itulah dia menemui anak laki-laki itu dan mengajaknya berlatih bersama. Sebelum pergi, dia memberi anak laki-laki itu nasihat. Tolong jangan merendahkan dirimu sendiri. Kau memiliki karakter dan kemampuan yang luar biasa. Jadi, kau harus lebih percaya diri. Tunjukkan kepercayaan dirimu. Malam harinya, anak laki-laki itu memikirkan kata-kata Bright. Bagaimana caranya meningkatkan konsentrasi, jika dia bisa lebih fokus. Mungkin dia juga bisa menjadi seperti itu. Dengan pertanyaan itu, anak laki-laki itu tertidur lelap. Dewa pedang muncul lagi dalam mimpinya. Bedanya, kali ini dia bisa merasakan ayunan pedang dengan jelas. Seolah-olah dia telah menjadi dewa pedang. Tapi tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Hari masih gelap, tetapi anak laki-laki itu memutuskan untuk segera berlatih. Dia tidak ingin melupakan perasaan nyata itu. Beberapa hari berikutnya, anak laki-laki itu mengantuk saat berlatih. Ini membuat Bright bingung. Dia lebih percaya babi bisa terbang daripada anak laki-laki itu bermalas-malasan. Tiba-tiba anak laki-laki itu duduk. Dia mengayunkan pedangnya lalu berbaring lagi untuk tidur. Bright kebingungan. Dia membangunkan anak laki-laki itu dan bertanya. Ternyata dia sedang berlatih meningkatkan konsentrasinya. Bright tiba-tiba mengerti. Dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tanpa disangka, dia tertidur sampai malam. Tapi dia tidak menyerah. Dia mengubah posisinya dan mulai bermeditasi lagi. Tanpa diduga, itu ternyata efektif. Bahkan, meditasi menjadi tren di akademi. Dan melalui peningkatan selama ini, dia secara tak terduga mengalahkan Motis saat latihan tanding. Seperti yang diketahui, mereka selalu bersaing untuk posisi kedua di Akademi Runcing Bambu. Tidak pernah ada yang lebih unggul. Bright sangat puas dengan penampilannya. Dia percaya jika dia terus begini, mungkin melampaui Ilya bukanlah hal yang mustahil. Hari itu, kepala akademi mengumpulkan semua murid, dan mengumumkan bahwa ujian akhir akan segera tiba. Berbeda dengan ujian tengah semester, ujian akhir akan fokus pada penilaian potensi murid. Ini berarti terlepas dari kekuatan mereka, siapapun yang menunjukkan potensi tinggi dapat lulus ujian. Sambil berkata, kepala akademi melepaskan pakaian luarnya. Sebelum itu, aku punya hadiah untuk kalian. Semoga kalian mendapatkan sesuatu darinya. Setelah itu, aura kepala akademi langsung mencapai puncaknya. Pedang panjang di tangannya menebas, menciptakan gelombang energi pedang. Adegan ini membuat para murid tercengang. Namun kepala akademi belum berhenti. Dalam sekejap, dia menebas beberapa kali lagi. Energi pedang itu seolah diberi kehidupan, berputar di sekelilingnya. Saat kepala akademi menebas untuk terakhir kalinya, semua orang terpaku di tempat. Akhirnya mereka mengerti apa arti seorang ahli sejati. Pedang mereka sendiri hanyalah seperti mainan anak-anak.
Namun Motis tampak termotivasi. Dia mulai berlatih lebih keras, bertekad untuk mendapatkan posisi pertama di ujian. Namun Bright mencemoohnya. Yang pasti juara pertama adalah Ilya. Dia berasal dari keluarga ahli bela diri papan atas di benua ini. Teknik pedang keluarganya memiliki potensi tak terbatas. Itu saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan posisi pertama di ujian akhir. Motis tidak setuju. Apa hebatnya berasal dari keluarga bangsawan? Bukankah kakak Ilya juga disebut jenius nomor 1 di benua ini? Pada akhirnya, dia tetap kalah dari orang biasa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ilya muncul di belakang mereka. Tatapannya penuh ketidakpedulian. Orang yang hanya bisa bergosip sepertimu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Di ujian ini, aku tidak akan menggunakan teknik pedang keluargaku. Tapi aku tetap akan menjadi juara pertama. Namun Bright tidak berpikir begitu. Dia berlari kecil mengejar Ilya yang pergi. Jika kau tidak menggunakan pedang langit, posisi pertama akan menjadi milikku. Dalam latihan tanding berikutnya, Motis menyadari hal ini. Bright sekarang memiliki kecepatan yang luar biasa. Teknik pedangnya juga menjadi sangat tajam. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Ilya dan menjadi yang keenam. Harus diakui, dia sudah jauh melampauinya. Namun Motis sekarang tidak lagi terburu-buru. Dia yakin setelah menjadi murid resmi, dia pasti akan melampaui Bright. Memikirkan hal ini, Motis berbalik dan pergi. Dia mengabaikan ejekan Bright, karena dia punya urusan penting hari ini. Di sisi lain, anak laki-laki itu masih melanjutkan latihan meditasinya. Namun dia tidak lagi bisa merasakan sensasi itu. Seolah-olah dia semakin jauh dari Dewa Pedang dalam mimpinya. Saat itu, Motis menyela dia, dan mengajaknya keluar berjalan-jalan. Keduanya kemudian pergi keluar arena latihan. Motis meminta maaf kepada anak laki-laki itu. Lagi pula, ujian akhir akan segera tiba. Padahal aku sudah lama tidak berlatih denganmu. Saat anak laki-laki itu mengatakan tidak apa-apa, Jutis tiba-tiba menceritakan tentang latar belakangnya. Aku anak yatim piatu. Aku tumbuh besar dengan diskriminasi dari orang lain. Jadi aku tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasihku kepada siapapun. Pada hari kau menyelamatkanku, aku tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus. Malah aku membentakmu. Aku ingin membalas budimu dengan caraku sendiri. Tapi sekarang sepertinya aku malah membuat masalah. Jadi, kau harus lulus ujian akhir. Hanya dengan menjadi murid resmi di sini, aku bisa menebus kesalahanku padamu. Setelah mengatakan itu, Jutis bangkit dan pergi. Anak laki-laki itu tersenyum lega. Seharusnya aku yang berterima kasih. Selama ini kalianlah yang menemaniku tumbuh dewasa. Kembali ke arena latihan. Anak laki-laki itu kembali mengangkat pedang raksasa. Kali ini dia tidak lagi merasa bingung. Dengan cepat dia menyatu dengan pedang raksasa itu, dan memulai latihannya. 2 minggu kemudian, ujian akhir resmi dimulai. Meskipun semua orang menunjukkan kekuatan di luar dugaan, tidak ada penampilan yang benar-benar luar biasa. Hingga Jutis muncul, dia memutuskan untuk mengikuti ujian dalam bentuk latih tanding. Dan lawannya adalah Bright yang banyak dibicarakan. Ujian dimulai, Jutis sedikit membungkuk, dan melesat seperti kilat. Suara benturan senjata tumpul langsung menggema di seluruh arena latihan. Serangannya sangat kuat, bahkan Bright pun merasa terancam. Tapi Jutis tidak menghentikan serangannya. Dia memaksimalkan keuntungan pedang beratnya, dan terus menekan Bright. Pertarungan keduanya sangat seru, dan penonton bersorak riuh. Bahkan instrukturnya pun takjub. Keduanya sungguh luar biasa. Saat itu, Bright beralih dari bertahan ke menyerang dan menghunus pedangnya. Wajah Jutis tergores. Hal ini membuat pertarungan semakin sengit. Dengan kemampuan seperti itu, kau ingin melampauiku? Setelah kata-kata itu terucap, kedua sosok itu bertabrakan seperti hendak menghancurkan langit dan bumi. Kecepatan mereka secepat kilat, dan menjadi bayangan yang berputar-putar. Hingga debu perlahan menghilang, kedua sosok itu masih berdiri tegak di tengah arena latihan. Pertarungan ini tampak seimbang, tetapi Brightlah yang lebih unggul. Kepala sekolah berdiri dan bertepuk tangan. Pada saat itu juga, peserta ujian berikutnya sudah naik ke atas panggung. Dia adalah Ilya, si jenius nomor 1. Dia akan menunjukkan jurus pedang keluarganya, pedang langit. Bright tersenyum percaya diri. Mungkin kali ini aku benar-benar bisa mengalahkanmu. Namun, sedetik kemudian ekspresinya membeku. Ilya dengan lembut mengayunkan pedang panjangnya. Tiba-tiba angin kencang bertiup di arena. Energi pedang yang tajam menyebar ke segala arah seperti hujan badai. Bahkan mentor yang kuat pun terpaksa menangkisnya. Adegan ini memberi dampak besar bagi semua orang. Makhluk macam apakah dia sebenarnya?